Telah ada reporter Friendly Sagala dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari rumah Lembang, Jakarta. Ya, Friendly, bagaimana reaksi Ahok pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi? Ya, Fitri Megantara, baru saja tadi Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama didampingi dengan pasangannya yaitu Ahok Saiful Hidayat dan juga tim pemenangan Ahok Jarot ini memberikan komentar ataupun memberikan pernyataan resmi pasca ditetapkannya Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Mabes Polri. Dan Ahok tadi mengatakan menerima keputusan dari penyidik dan dalam hal ini adalah Bareskrim Polri untuk ditetapkan Ahok sebagai tersangka, dan kemudian meminta ataupun menghimbau kepada seluruh relawan Ahok Jarot untuk tetap memilih Ahok nanti pada tanggal 15 Februari 2017 ke TPS agar nanti mereka dapat terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta satu putaran. Selain itu, Ahok tadi menyampaikan rasa terima kasihnya dan juga terima kasihnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja dengan baik. Dan memang jauh-jauh hari memang Ahok sudah mengatakan siap apabila dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama ini, karena nantinya dengan begitu Ahok mengatakan akan lebih leluasa untuk menunjukkan apakah dirinya memang bersalah atau tidak, karena akan disiarkan secara langsung oleh berbagai media di seluruh Indonesia. Dan sementara itu Ahok Jarot tadi mengatakan juga meskipun status Ahok saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tim Ahok dan Jarot masih akan terus melakukan belusukan dan mengatakan untuk kepada para relawan yang tidak khawatir akan status hukum Ahok saat ini. Sementara dia juga tadi mengatakan bahwa mengenai langkah hukum yang akan diambil oleh tim pemenangan Ahok akan diserahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya yang dalam hal ini adalah Sina Prayuna. Fitri. Ya, Friendly, lalu apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh Ahok? Untuk mengenai langkah hukumnya sendiri, berdasarkan informasi yang langsung kami terima dari tim pemenangan Ahok Jarot, tadi mengatakan nanti sekitar pukul 12, yaitu mungkin 5 menit lagi akan ada konferensi pers di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, yang akan dipimpin langsung oleh Sina Prayuna, dan ini akan membahas mengenai apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim pemenangan Ahok dalam menanggapi kasus tersebut. Tadi kami sempat menanyakan dan berbincang-bincang dengan Ruhut Sitompul, juru bicara Ahok Jarot, dan kami menanyakan apakah akan mungkin status Ahok ini dilanjutkan dengan pra-peradilan seperti kasus-kasus yang lain dan Ahok tadi juru bicara Ahok Jarot ini, Ruhut Sitompul, mengatakan lagi-lagi akan diserahkan sepenuhnya kepada Sina Prayuna, dan Ahok nanti diagendakan memang akan mengikuti rapat konferensi pers bersama Sina Prayuna, namun itu masih sementara, masih info yang tentatif. Saat ini Ahok masih melakukan sedang mengunjungi dokter untuk melakukan kontrol gigi, dan kami akan terus mengupdate informasinya apakah nanti Ahok akan ikut secara langsung memberikan keterangan dalam konferensi pers tersebut. Fitri Megantara. Dan sebelumnya, Fitri Megantara, kami mempunyai informasi yaitu Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi status tersangkanya terhadap dirinya dengan rasa hormat kepada kepolisian. Ahok siap menghadapi proses hukum yang berlaku dan menghimbau pendukungnya tetap semangat mendukung pasangan Ahok Jarot. Pertama-tama kami mau ucapkan terima kasih pada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Maka kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi sianidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Itu yang kita harapkan. Sehingga ini akan menunjukkan sebuah proses yang baik untuk negara kita.
Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sudah memproses. Sangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Saya kira itu. Dan untuk teman-teman yang memang tetap mendukung, saya harapkan tetap semangat. Kita buat satu putaran buat Ahok Jarot. Ya, demikian Rara informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Friendly atas laporan Anda. Demikian laporan langsung Friendly Sagala dan juru kamera Sartika Harahap dari Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, demikian breaking news Berita 1 News Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Para saksi, ahli, dan penyelidik cukup tajam hingga akhirnya disepakati kasus ini akan diteruskan ke peradilan terbuka. Saya mendapat informasi dari tim, berbeda pendapat cukup tajam. Ada yang mengatakan pidana, ada yang bukan. Saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, saksi ahli agama juga berbeda pendapat. Ya. Dan saya mendapat laporan di kalangan penyelidik pun yang berjumlah 21 orang terjadi dissenting opinion. Artinya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini pidana, ada yang mengatakan tidak. Namun sebagian besar didominasi oleh yang mengatakan itu adalah pidana. Tapi catatan di sini adalah tidak bulat perbedaan ini. Oleh karena itu mereka bersepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan perkara ini di peradilan yang lebih terbuka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan proses gelar perkara telah dilangsungkan secara terbuka meski tidak live sesuai dengan instruksi Presiden. Tito mengimbau agar semua pihak menghargai keputusan hukum yang diambil Bareskrim. Tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses pengambilan keputusan dan telah berdasar hukum. Kalau saya tidak salah pelapor-pelapor juga diundang, ya. Tapi diundang datang atau tidak datang tetap kita umumkan secara terbuka. Karena kan kemarin mereka yang penting sudah menyaksikan semua, ya. Bahwa rekan-rekan sudah melihat kemarin meskipun tidak live karena memang secara hukum tidak boleh, ya. Produk ini pada tingkat penyelidikan ini adalah terutama sebetulnya untuk internal. Tapi demi menjalankan perintah Bapak Presiden harus transparan. Perintah Bapak Presiden itu transparan, terbuka. Pemirsa, breaking news akan segera kembali sesaat lagi. Ada hukum. Kami mendukung apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jadikan hukum Panglima. Kerja keras Kapolri, Pak Tito dan Pak Aridono sebagai Komandan Bareskrim sangat kami hormati. Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu sebenarnya indra keenam feeling politik, feeling hukum dari Pak Ahok, beliau sudah cerita dengan saya, Bang, saya mungkin akan menjadi tersangka. Saya tanya Pak Ahok, tersangka atau tidak, apa tanggapan Pak Ahok? Saya siap dan saya tetap ingin bekerja, berjuang, merebut, memenangkan hati rakyat 15 Februari bersama Jarot. Satu putaran insya Allah kita menang. Kawan-kawan, memang kami lagi teraniaya, tapi biarlah rakyat Jakarta cerdas. Suara rakyat, suara Tuhan. Mereka bisa melihat apa yang kejadian sekarang ini. Jadi kami setelah ini juga Pak Ahok, Pak Jarot, kami tetap akan belusukan. Kami akan menyampaikan semua apa-apa yang sudah dilakukan. Karena Pak Ahok, Pak Jarot sudah memberikan bukti. Yang lain masih janji, pengen ngakutan teh. Ya, jadi nggak usah khawatir. Mohon doa, sahabat-sahabat wartawan, bagi Ahok Jarot. Menangnya
Ahok ya. Saya pikir cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lapangan. Ya, cukup. Hari ini saya bukan tidak mau belusukan, aku mau ganti gigi satu. Kalau giginya buat makan daging yang enak, mesti ganti yang lebih keras. Ada hukum. Kami mendukung apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jadikan hukum Panglima. Kerja keras Kapolri, Pak Tito dan Pak Aridono sebagai Komandan Bareskrim sangat kami hormati. Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu sebenarnya indera keenam feeling politik, feeling hukum dari Pak Ahok, beliau sudah cerita dengan saya. Bang, saya mungkin akan menjadi tersangka. Saya tanya Pak Ahok, tersangka atau tidak, apa tanggapan Pak Ahok? Saya siap dan saya tetap ingin bekerja, berjuang, merebut, memenangkan hati rakyat 15 Februari bersama Jarot. Satu putaran insya Allah kita menang. Kawan-kawan, memang kami lagi teraniaya, tapi biarlah rakyat Jakarta cerdas. Suara rakyat, suara Tuhan. Mereka bisa melihat apa yang kejadian sekarang ini. Jadi kami setelah ini juga Pak Ahok, Pak Jarot, kami tetap akan belusukan. Kami akan menyampaikan semua apa-apa yang sudah dilakukan. Karena Pak Ahok, Pak Jarot sudah memberikan bukti. Yang lain masih janji, pengen nggak kutanti. Ya, jadi nggak usah khawatir. Mohon doa, sahabat-sahabat wartawan, bagi Ahok Jarot. Menangnya rakyat Jakarta. Merdeka, merdeka. Baik, begitu saudara, orasi dari Bang Luhut sama Pak Ahok ya. Saya pikir cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lapangan. Saya bukan tidak mau belusukan, aku mau ganti gigi satu. Kalau giginya buat makan daging yang enak, mesti ganti yang lebih keras. Ada hukum. Kami mendukung apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Jadikan hukum Panglima. Kerja keras Kapolri, Pak Tito dan Pak Aridono sebagai Komandan Bareskrim sangat kami hormati. Kawan-kawan, beberapa hari yang lalu sebenarnya indera keenam feeling politik, feeling hukum dari Pak Ahok, beliau sudah cerita dengan saya. Bang, saya mungkin akan menjadi tersangka. Saya tanya Pak Ahok, tersangka atau tidak, apa tanggapan Pak Ahok? Saya siap dan saya tetap ingin bekerja, berjuang, merebut, memenangkan hati rakyat 15 Februari bersama Jarot. Satu putaran insya Allah kita menang. Kawan-kawan, memang kami lagi teraniaya, tapi biarlah rakyat Jakarta cerdas. Suara rakyat, suara Tuhan. Mereka bisa melihat apa yang kejadian sekarang ini. Jadi kami setelah ini juga Pak Ahok, Pak Jarot, kami tetap akan belusukan. Kami akan menyampaikan semua apa-apa yang sudah dilakukan. Karena Pak Ahok, Pak Jarot sudah memberikan bukti. Yang lain masih janji, pengen nggak kutanti. Ya, jadi nggak usah khawatir. Mohon doa, sahabat-sahabat wartawan, bagi Ahok Jarot. Menangnya rakyat Jakarta. Merdeka, merdeka. Baik, begitu saudara, orasi dari Bang Luhut sama Pak Ahok ya. Saya pikir cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lapangan. Hari ini saya bukan tidak
tidak mau belusukan, aku mau ganti gigi satu. Karena giginya buat makan daging yang enak masih ganti yang lebih keras. Ya, demikian pernyataan dari Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama dari Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan kepada para pendukungnya untuk menerima hasil dari gelar perkara, menerima status tersangka yang telah ditetapkan kepada Ahok. Dan untuk membahas sedikit mengenai masalah ini, kita kembali kepada Profesor Samsudin Harus. Prof, ini kita lihat bagaimana Ahok menghimbau bagi para pendukungnya untuk menerima hasil dari gelar perkara. Dan kita lihat bagaimana Ahok masih tetap optimistis, bahkan ini satu putaran untuk Pilkada DKI. Tanggapannya? Ya, sebagaimana saya katakan sebelumnya, Pak Ahok ini kelihatannya merespon dengan positif ya apa yang sudah diputuskan oleh kepolisian. Dan ini bagi saya akan menambah ya simpati publik, khususnya yang selama ini mendukung beliau. Jadi dengan demikian potensi elektabilitasnya itu stabil, itu saya yakin cukup kuat lah. Nah, kemudian tentu nanti akan ada langkah-langkah hukum ya yang diambil oleh tim hukum. Kita masih akan menunggu apakah putusan kepolisian ini mau digugat melalui apa yang kita kenal sebagai peradilan. Sebab potensi untuk mengajukan itu juga kuat, mengingat bahwa mungkin saja ada Pelapor kasus dugaan penodaan agama meyakini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan menjadi tersangka. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yakin kasus tersebut akan naik ke tingkat penyidikan. Jadi menurut kami, kelengkapan saksi dan alat bukti serta kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para ahli, menurut kami sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian kecuali untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah mengingatkan kepolisian agar berhati-hati dalam penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berikut pernyataan Nasrullah yang kami cuplik dari program Prime Time Talk. Kalau ada akhirnya besok diputuskan misalnya ada unsur pidana, tentu kemudian polisi hati-hati menetapkan tersangka. Besok itu baru masuk ke tahap penyidikan. Nah, berkas-berkas yang sudah diperiksa selama ini, belum orang-orang yang sudah diperiksa selama ini, baik diperiksa dalam kapasitas untuk didengar keterangan keahliannya maupun diperiksa dalam kapasitas untuk didengar apa yang dia lihat dialami, yang kita sebut ahli, itu belum masuk berkas pro justisia. Jadi belum ada BAP keterangan saksi, belum ada BAP keterangan ahli. Nah, yang ada adalah berita acara pendengaran keterangan, permintaan keterangan. Nanti besok setelah masuk ke tahap penyidikan, mereka itu diulang diperiksanya, diperiksa ulang, dibuatlah berita tulisannya pro justisia, berita acara pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan itu selesai, baru penetapan tersangka. Oke, Pak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan proses hukum Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Komitmen itu tertuang dalam upaya penyidik mengundang pihak eksternal untuk mengawasi jalannya perkara. Polri telah menerima 11 laporan sejak cuplikan video pidato Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu menyebar luas ke publik. Seluruh laporan tersebut menyebutkan Ahok diduga telah melakukan tindak penodaan agama. Pasca laporan itu, gelombang unjuk rasa yang menuntut percepatan proses hukum Ahok meluas. Puncaknya, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di kawasan Istana Jumat 4 November 2016. Unjuk rasa itu berujung ricuh. Tercatat 21 kendaraan baik milik TNI, Polri ataupun umum dirusak dan ada 3 kendaraan yang dibakar. Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka, terdiri dari 79 personel Polri, 15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan 1 personel pemadam kebakaran. Meski ricuh, perwakilan demonstran sempat berdialog dengan Wapres Yusuf Kala. Kedua pihak bersepakat proses hukum atas Basuki dipercepat. Tapi kita menyesalkan kejadian Mbak Isa yang seharusnya sudah bubar
tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Presiden Joko Widodo menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa itu. Presiden pun harus segera turun tangan untuk mempercepat pengusutan kasus Ahok. Usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian Minggu malam kemarin, Presiden memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus Ahok secara transparan, termasuk gelar perkara bisa disiarkan secara langsung melalui televisi. Sebetulnya, menurut Kapolri, proses gelar perkara yang terbuka ini tidak lazim dilakukan oleh kepolisian. Namun demi transparansi, Kapolri harus menjalankan proses hukum Ahok secara terbuka. Publik saat ini menunggu hasil akhir dari proses pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dan apapun hasilnya, publik harus menerima sebab hukum. Pelapor kasus dugaan penodaan agama meyakini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan menjadi tersangka. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yakin kasus tersebut akan naik ke tingkat penyidikan. Jadi menurut kami, kelengkapan saksi dan alat bukti serta kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para ahli, menurut kami sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian kecuali untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah mengingatkan kepolisian agar berhati-hati dalam penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berikut pernyataan Nasrullah yang kami cuplik dari program Prime Time Talk. Kalau ada akhirnya besok diputuskan misalnya ada unsur pidana, tentu kemudian polisi hati-hati menetapkan tersangka. Besok itu baru masuk ke tahap penyidikan. Nah, berkas-berkas yang sudah diperiksa selama ini, belum orang-orang yang sudah diperiksa selama ini, baik diperiksa dalam kapasitas untuk didengar keterangan keahliannya, maupun diperiksa dalam kapasitas untuk didengar apa yang dia lihat, dia alami, yang kita sebut ahli, itu belum masuk berkas pro justisia. Jadi belum ada BAP transaksi, belum ada BAP keterangan ahli. Ya. Nah, yang ada adalah berita acara pendengaran keterangan, permintaan keterangan. Nanti besok setelah masuk ke tahap penyidikan, mereka itu diulang diperiksanya, diperiksa ulang, dibuatlah berita tulisannya pro justisia, berita acara pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan itu selesai, baru penetapan tersangka. Oke, Pak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan proses hukum Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Komitmen itu tertuang dalam upaya penyidik mengundang pihak eksternal untuk mengawasi jalannya perkara. Polri telah menerima 11 laporan sejak cuplikan video pidato Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu menyebar luas ke publik. Seluruh laporan tersebut menyebutkan Ahok diduga telah melakukan tindak penodaan agama. Pasca laporan itu, gelombang unjuk rasa yang menuntut percepatan proses hukum Ahok meluas. Puncaknya, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di kawasan Istana Jumat 4 November 2016. Unjuk rasa itu berujung ricuh. Tercatat 21 kendaraan baik milik TNI, Polri ataupun umum dirusak dan ada 3 kendaraan yang dibakar. Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka, terdiri dari 79 personel Polri, 15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan 1 personel pemadam kebakaran. Meski ricuh, perwakilan demonstran sempat berdialog dengan Wapres Yusuf Kala. Kedua pihak bersepakat proses hukum atas Basuki dipercepat. Tapi kita menyesalkan kejadian Mbak Isa yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Presiden Joko Widodo menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa itu. Presiden pun harus segera turun tangan untuk mempercepat pengusutan kasus Ahok. Usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian Minggu malam kemarin, Presiden memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus Ahok secara transparan,
termasuk gelar perkara bisa disiarkan secara langsung melalui televisi. Sebetulnya, menurut Kapolri, proses gelar perkara yang terbuka ini tidak lazim dilakukan oleh kepolisian. Namun demi transparansi, Kapolri harus menjalankan proses hukum Ahok secara terbuka. Publik saat ini menunggu hasil akhir dari proses pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dan apapun hasilnya, publik harus menerima sebab hukum. Kita menampung keterangan-keterangan tambahan dari ahli-ahli, ya, dari saksi, kemudian juga ada yang akan atau harus dicari lagi, ya. Sekarang tim masih melakukan perumusan dari hasil gelar perkara. Besok perkiraan jam 10 akan kita sampaikan, itu aja. Pelapor kasus dugaan penodaan agama meyakini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan menjadi tersangka. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yakin kasus tersebut akan naik ke tingkat penyidikan. Jadi menurut kami, kelengkapan saksi dan alat bukti serta kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para ahli, menurut kami sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian kecuali untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah mengingatkan kepolisian agar berhati-hati dalam penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Berikut pernyataan Nasrullah yang kami cuplik dari program Prime Time Talk. Kalau ada akhirnya besok diputuskan misalnya ada unsur pidana, tentu kemudian polisi hati-hati menetapkan tersangka. Besok itu baru masuk ke tahap penyidikan. Nah, berkas-berkas yang sudah diperiksa selama ini, belum orang-orang yang sudah diperiksa selama ini, baik diperiksa dalam kapasitas untuk didengar keterangan keahliannya, maupun diperiksa dalam kapasitas untuk didengar apa yang dia lihat dialami, yang kita sebut ahli, itu belum masuk berkas pro justisia. Jadi belum ada BAP keterangan saksi, belum ada BAP keterangan ahli. Ya. Nah, yang ada adalah berita acara pendengaran keterangan, permintaan keterangan. Nanti besok setelah masuk ke tahap penyidikan, mereka itu diulang diperiksanya, diperiksa ulang, dibuatlah berita tulisannya pro justisia, berita acara pemeriksaan saksi. Setelah pemeriksaan itu selesai, baru penetapan tersangka. Oke, Pak. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan proses hukum Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Komitmen itu tertuang dalam upaya penyidik mengundang pihak eksternal untuk mengawasi jalannya perkara. Polri telah menerima 11 laporan sejak cuplikan video pidato Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu menyebar luas ke publik. Seluruh laporan tersebut menyebutkan Ahok diduga telah melakukan tindak penodaan agama. Pasca laporan itu, gelombang unjuk rasa yang menuntut percepatan proses hukum Ahok meluas. Puncaknya, sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di kawasan Istana Jumat 4 November 2016. Unjuk rasa itu berujung ricuh. Tercatat 21 kendaraan baik milik TNI, Polri ataupun umum dirusak dan ada 3 kendaraan yang dibakar. Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Sebanyak 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka, terdiri dari 79 personel Polri, 15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan 1 personel pemadam kebakaran. Meski ricuh, perwakilan demonstran sempat berdialog dengan Wapres Yusuf Kala. Kedua pihak bersepakat proses hukum atas Basuki dipercepat. Tapi kita menyesalkan kejadian Mbak Isa yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Presiden Joko Widodo menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa itu. Presiden pun harus segera turun tangan untuk mempercepat pengusutan kasus Ahok. Usai bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian Minggu malam kemarin, Presiden memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus Ahok secara transparan, termasuk gelar perkara bisa disiarkan secara langsung melalui televisi.
Sebetulnya, menurut Kapolri, proses gelar perkara yang terbuka ini tidak lazim dilakukan oleh kepolisian. Namun demi transparansi, Kapolri harus menjalankan proses hukum Ahok secara terbuka. Publik saat ini menunggu hasil akhir dari proses pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dan apapun hasilnya, publik harus menerima sebab hukum. Kita menampung keterangan-keterangan tambahan dari ahli-ahli, ya, dari saksi, kemudian juga ada yang akan atau harus dicari lagi, ya. Sekarang tim masih melakukan perumusan dari hasil gelar perkara. Besok perkiraan jam 10 akan kita sampaikan. Itu aja. Pelapor kasus dugaan penodaan agama meyakini Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan menjadi tersangka. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yakin kasus tersebut akan naik ke tingkat penyidikan. Jadi menurut kami, kelengkapan saksi dan alat bukti serta kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para ahli, menurut kami sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian kecuali untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Teguh Nasrullah mengingatkan kepolisian agar berhati-hati dalam penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan